Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anzani, saya dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Nah, di video ini saya akan mengajarkan materi kelas 4, tema 3 tentang peduli terhadap lingkungan makhluk hidup. Nah, yang saya ajarkan adalah di subtema 1 pembelajaran 1. Mari kita simak video berikutnya. Halo anak-anak ibu semuanya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, sesuai ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, ibu absen dulu ya anak-anak. Ya, berarti di sini kita hadir semua ya, tidak ada yang tidak hadir. Nah, ibu ada nih satu nyanyian yang akan kita nyanyikan bersama-sama ya anak-anak. Dia yang berjudul Pergi Belajar. Kita nyanyi sama-sama ya. Nah, gimana perasaan kalian anak-anakku? Senang tidak kalau kita tadi sudah bernyanyi? Iya, pasti tentunya senang ya. Nah, di sini ibu ada nih satu lagi yel-yel buat kelas 4. Nah, ketika nanti ibu bilang kelas 4, kalian jawabnya siap. Lalu ibu jawab, mana semangatmu? Ini semangatku. Semangat. Semangat. Iya, bisa anak-anak? Ya, kita coba ya. Kelas 4, mana semangatmu? Ini semangatku. Semangat. Semangat. Iya. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik anak-anak ibu semuanya, gimana perasaan kalian tadi ketika kita sudah bernyanyi? Ibu sudah mengasihkan kalian yel-yel. Nah, pasti senang ya perasaan kalian semuanya. Nah, di sini ibu akan mengajarkan kalian tema 3 di buku Peduli Terhadap Lingkungan Hidupku. Nah, kalian bisa buka bukunya di pembelajaran 1 halaman 1, subtema 1 tentang hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Nah, sebelum mulai pembelajarannya, ibu ada mau kasih lihat tunjuk gambar kepada kalian. Nah, di sini ada namanya dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Nah, sebelum mulai, coba kalian amati di dataran tinggi ini. Nah, di dataran tinggi ini, kalian bisa mengamati gambar ini. Di dataran tinggi itu ada apa aja sih? Nah, dataran tinggi itu seperti apa? Gitu ya. Baru di sini juga ada dataran rendah. Dataran rendah itu seperti ini. Nah, jadi di dataran rendah itu termasuk di wilayah di mana aja, Bu? Nah, kalian bisa lihat di sini nanti. Di sini ada dataran rendah ya. Ibu mengambil 2 contoh. Nah, nanti di sini juga ada pantai. Nah, di sini ada pantai. Nanti kalian bisa mengamati di pantai itu ada apa saja. Nah, oke. Nah, di sini setelah kalian sudah mengamati, kalian berdiskusi ya, diskusi dengan kelompok kalian masing-masing tentang dataran tinggi, oke, dataran rendah, oke, dan pantai. Nah, setelah kalian berdiskusi, lalu kalian tulis hasil diskusi kalian. Nah, nanti kita presentasi di depan ya anak-anak. Nah, selain itu, di sini ibu mempunyai soal. Nah, nanti di soal ini kalian kerjain ya anak-anak ibu semuanya. Nah, setelah kalian sudah mengerjakan latihan yang sudah ibu berikan, nanti kalian kumpul lagi kepada ibu. Oke? Ibu tunggu ya. Ayo, gimana anak-anak semuanya? Sudah pada siap atau belum? Nah, di sini sudah ada ya 2 kelompok yang sudah mengerjakan. Nah, di sini ada Sofi Ramadana dan Siti Nurhaliza. Nah, mereka sudah selesai nih. Mari kita bacakan dulu ya. Nah, di sini ada gambar sawah.
Ya, terlihat ya anak-anak. Di sini ada gambar sawah. Nah, sawah itu termasuk ke dalam apa? Nah, benar sekali kalian. Sawah itu termasuk di dalam dataran rendah. Nah, di sini ada pertanyaan. Mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat di Indonesia? Nah, dan dijawab oleh kelompok Siti Nurhaliza, karena padi salah satu sumber makanan yang diperoleh oleh manusia. Nah, berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Nah, proses tanaman tersebut tumbuh pada 110 hari hingga 130 hari. Lalu apa yang dimaksud dengan gabah? Gabah adalah butir padi atau bahan pangan pokok yang berasal dari padi. Nah, di sebaliknya ini juga ada tuarkan jawabanmu dengan seorang teman. Nah, jadi di belakang sini tadi si Siti Nurhaliza kan sudah menjawab pertanyaannya dan juga sudah memberi pertanyaan dan juga menjawabnya ditukarkan dengan si Sofi Ramadana. Nah, jadi tadi si Siti Nurhaliza bertanya, tanaman padi termasuk tanaman seperti apa? Nah, lalu dijawab nih oleh teman kita si Sofi, katanya tanaman semusim atau tanaman berumur pendek. Nah, jadi si Sofi pun juga memberi pertanyaan, dan pertanyaannya itu apa fungsi sawah? Nah, lalu dijawab nih sama si Siti Nurhaliza, fungsi sawah bagi kehidupan manusia sebagai penghasil bulanan pangan juga merupakan salah satu sumber perdagangan, tempat bekerja, tempat berkreasi, dan tempat sebagainya. Nah, wah, bagus banget ya anak-anak ibu semuanya sudah mulai paham. Nah, lalu di sini juga ada 5 pertanyaan nih. Nah, di sini ibu ada mencantumkan gambar ya, yang seperti tadi ibu suruh kalian mengamati. Nah, di sini berarti kalian sudah mengamati. Di sini ada dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Di sini ibu ambil gambar, contoh gambar dataran tinggi ya. Dataran tinggi itu ada di sini namanya tempat kebun teh. Dan di sini ada pedesaan, dataran rendahnya. Di sini ada wilayah pantai. Nah, jadi di kelompok si Sofi dia memberikan pertanyaan, apakah makna dari ketiga gambar tersebut? Nah, lalu di sini dia memiliki diskusi pertanyaan dan hasil pengamatan dengan temanmu. Tulis perbedaan yang kamu temukan dari ketiga tempat tersebut. Nah, berarti di sini tadi di kelompoknya si Sofi, mereka sudah mengamati dari gambar di atas. Nah, jadi gambar pertama pegunungan yang berada di daerah yang tinggi. Gambar kedua yaitu pedesaan yang berada di dataran rendah. Dan gambar ketiga pantai yang berada di pantai. Nah, ini anak-anak, terima kasih kepada anak-anak ibu semuanya yang sudah mengerjakan pekerjaannya. Nah, sebelum ibu mau menjelaskan, di sini ibu akan bertanya nih sama kalian. Nah, tadi kan ada 3 gambar tuh ya yang ibu kasih tunjuk ya. Nah, ada 3 gambar. Menurut kalian nih, yang mana yang paling, di sini ada gambar dataran tinggi dan di sini ada dataran rendah dan ini ada pantai. Nah, jadi menurut anak-anak ibu nih, sebelum ibu memberikan penjelasan lagi, menurut kalian di mana tempat dataran mana yang sering mengakibatkan banjir ketika saat hujan? Ayo, yang mana? Apakah dataran tinggi, apakah dataran rendah, atau pantai? Gimana ya anak-anak? Ya, kalian benar. Nah, ya, jadi yang sering dapat terjadi banjir itu ada di dataran rendah. Nah, mengapa Bu bisa terjadi di dataran rendah? Karena contoh nih, misalnya di sawah. Nih, sawah itu kan kita tempatnya di dataran rendah ya.
Mengapa sih bisa terjadinya banjir? Karena sawah ini kita menanamnya bukan hanya di tanah, namun di lahan yang memiliki ada airnya. Nah, jadi kan kalau kita bercocok tanam nih di sawah nih, dapat padi ya, nanam padi. Nah, jadi kalau ketika hujan itu turun, ya kan, jadi kan otomatis kan di sawah ini kan sudah memiliki air. Jadi ketika hujan deras berturut-turut nih, hujan setiap hari, pasti kan otomatis sawahnya ini bakalan penuh. Nah, jadi seperti itu di sini kan juga ada desa ya di tempat tinggal kita masing-masing. Nah, jadi kalau misalnya di tempat kita kan ini dataran rendah. Kita pun juga harus bisa menjaga kelestarian kita yang anak-anak. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, jadi kalau kita membuang sampah nih di depan rumah kita nih ada parit nih ya. Ada aliran air contohnya seperti parit ataupun seperti kayak aliran air gitu ya. Nah, kalau kalian membuang sampah sembarangan, itu pun juga bisa mengakibatkan kebanjiran. Kenapa Bu bisa mengakibatkan kebanjiran? Karena salah satu aliran itu tersumbat dengan sampah, makanya itulah bisa nanti mengakibatkan kebanjiran. Oke, nah di sini Ibu akan menjelaskan lebih ininya ya anak-anak. Mohon disimak ya. Baik anak-anak semuanya, di sini Ibu akan menjelaskan tentang padi. Oke. Nah, apa sih Bu padi itu? Nah, padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Nah, jadi pun padi ini juga bisa menghasilkan beras. Banyak penduduk di Indonesia yang sangat banyak mengonsumsinya karena itu suatu kebutuhan kita ya. Nah, kita itu jadi makannya itu nasi itu dari beras. Nah, jadi daerah utama penghasilan padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbang padi nasional. Nah, jadi di sini anak-anak, pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap. Nah, yang pertama itu benih ataupun biji. Biji atau benih tadi akan ditumbuh ke permukaan. Bakal akar tunas menonjol keluar, batangnya memanjang. Petani memberi pestisida ataupun pupuk. Nah, lalu tahap pertumbuhan padi berkembang langsung antara 110 hingga 130 hari. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan juga tentang dataran tinggi. Nah, dataran tinggi itu tadi ada gunung dan ada tempat perkebunan ya. Contohnya kayak kebun teh gitu ya. Nah, jadi dataran tinggi itu bisa disebut juga dengan plateau atau dataran tinggi. Nah, salah satu bentuk permukaan bumi yang terletak di 700 meter di atas permukaan laut ataupun disebut dengan MDPL ke atas. Nah, jadi bentuk permukaan bumi ini terbentuk dari erosi dan sedimentasi. Salah satu ciri khas dataran tinggi adalah memiliki suhu yang sangat dingin, jauh di bawah dataran rendah. Nah, jadi dataran rendah dengan dataran tinggi itu suhunya sangat berbeda ya anak-anak. Kalau kita di dataran rendah tidak mencapai batas suhu kita, maksudnya suhu kayak kedinginannya gitu ya, lebih ke arah ke dataran tinggi dia. Nah, jadi kalau misalnya dataran tinggi, dia anginnya agak banyak gitu, memiliki suhu dingin ya, jauh di bawah dataran rendah yang memiliki suhu berkisaran antara 23 sampai 20 derajat Celcius. Nah, tak hanya itu saja, karena dataran tinggi juga memiliki ciri-ciri lain yang membedakan dengan dataran rendah. Oke, next. Nah, di sini ada namanya pantai. Nah, pantai itu juga merupakan sebuah bentuk geografis yang terdiri dari pasir dan terdapat di daerah pesisir laut. Nah, anak-anak semuanya, jadi pantai itu juga memiliki ciri-ciri loh. Nah, ciri-ciri pantai itu ada 2. Yang pertama, adanya garis pantai yang berguna sebagai parameter untuk memisahkan antara sisi lautan dan sisi daratan. Yang kedua, dia memiliki tanah berpasir yang tersimpan unsur hara rendah sebagai ciri pantai dengan merbialitas tanah yang baik. Nah, jadi anak-anak semuanya, sumber daya alam yang ada di pantai itu ada
ikan laut, rumput laut, dan sumber daya alam hayati yang berhubungan dengan laut. Seperti apa? Seperti kerang, mutiara, terumbu karang, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi pantai juga memiliki sumber daya alam yang berhubungan dengan lautan. Kalau misalnya nih, Ibu tanya nih, misalnya kan pekerjaan apa sih Bu yang dapat kita pekerjakan di pantai? Nah, pekerjaan apa? Nah, contohnya itu kayak nelayan. Nelayan itu kan menangkap ikan. Menangkap ikan itu di mana? Di lautan. Nah, kalau misalnya pekerjaannya di dataran tinggi Bu, apa? Misalnya gitu kan. Nah, tadi Ibu bilang berkebun, kebun teh ya misalnya ya, di kebun teh. Di kebun teh itu kita bisa memetik daun tehnya untuk diperjualbelikan. Lalu bagaimana Bu dengan di dataran rendah? Nah, di dataran rendah tadi contohnya misalnya seperti sawah ya. Di sawah itu pasti ada padi. Nah, jadi kalau misalnya padi itu kan bisa tuh suatu beras yang bisa kita perjualbelikan juga misalnya ya. Jadi petani. Nah, jadi petani. Nah, kalau dataran rendah juga misalnya di pedesaan bisa apa Bu? Nah, kalau misalnya kita punya kendaraan sepeda motor, kita juga bisa mengojek ya anak-anak. Nah, jadi contohnya seperti itu. Nah, anak-anak semuanya, perlu kalian ketahui bahwa setiap daerah memiliki tingkat dataran yang berbeda dan mata pencarian juga yang berbeda-beda. Nah, mata pencaharian tergantung pada tempat tinggal kita masing-masing ya anak-anak. Mata pencarian juga di daerah-daerah dataran rendah yaitu petani, buruh tani, pedagang. Untuk dataran tinggi yaitu perkebunan teh, petani jagung. Untuk pantai yaitu nelayan atau pembuat garam. Nah, cukup sampai di sini penjelasan dari Ibu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Ibu akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.